Di Hari Batik ini kami akan bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Maria Sarjana yang akan berbincang dengan Insana Habibi, kolektor batik Nusantara. Ya, selamat Hari Batik Nasional Maria dan Ibu Insana Habibi. Kami sudah siap melihat warisan kebudayaan Indonesia yang sudah diakui dunia. Silakan Maria. Ya, selamat Hari Batik Megi dan juga Sarah. Betul sekali, hari ini saya mendapatkan kesempatan istimewa untuk berbincang dengan Ibu Insana Habibi yang tidak hanya sebagai pemerhati batik tapi juga arsitek batik kalau boleh dikatakan demikian. Nah, langsung saja Megi, kita akan bicara mengenai apa sebetulnya Hari Batik, tapi lebih dulu Ibu apa kabar? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih atas kunjungannya. Dan kebetulan hari ini hari indah ya. Betul. Hari Batik untuk nasional, hari kejayaan kita, suatu tradisi yang memang nenek moyang kita telah taruhkan untuk rekam jejaknya di Indonesia ini sebagai salah satu pemetaan seni di dunia yang kita anggunkan itu. Oke, pemetaan seni dunia. Ibu sebagai seorang pemerhati batik dan juga sebagai arsitek batik kalau boleh dikatakan seperti itu, Ibu. Mungkin arsitek aja ya. Arsitek, baik. Saya komposer batik kali ya, Mbak. Komposer batik. Ibu Insana, boleh diceritakan sedikit mengenai kita Hari Batik ini sebetulnya apa, Ibu, yang sesungguhnya harus dirayakan oleh bangsa Indonesia? Apakah batik secara material ataukah batik adalah filosofi atau soul atau ruhnya sebetulnya? Oke, mungkin saya buka kembali bahwa hari yang indah ini atau Hari Batik yang ditetapkan di tahun 2014 oleh UNESCO sebagai salah satu aset budaya yang intangible, yang mana kepada kesehariannya kita menjadi produk atau produk pemakaian seperti baju, fashion, atau interior, atau arsitektur yang lebih mengusungkan ke tangible-nya. Intangible-nya ini mungkin kita bisa bicarakan lebih dalam, artinya adalah soul ya, atau ruhnya dari batik itu sendiri. Karena memang yang pekerjaan batik tangan atau batik tulis ini adalah ruh ya. Ruh ya, Ibu. Ruh itu kan badannya ya, atau fisik yang mana akhir, tapi harus ruhnya ya. Kalau ruh kita matang, ruh kita itu penuh dengan penyayang, bahasa kalau kita indah, tentu gak dan lain saling mengisi ya. Oke, jadi batik karena intangible, tidak hanya material saja atau baju saja, tapi ada ruh dan jiwa ya, Bu. Sangat Ruh dan jiwa. Kekuatan bangsa kita. Saya hanya berkeyakinan bahwa semua kemauan atau niat itu kan adalah salah satu utama penuh kemauan kita, ruh kita berbicara kemana, atau bahasa hariannya mungkin inner voice atau inner voice ya. Kalau ruh itu tiap hari kita, this is our DNA ya. Jadi contohnya kalau dalam keseharian batik, biar kita mungkin bisa sama-sama baju yang sama, tapi ruhnya kan masing-masing. Betul. Tentu baju yang Mbak pakai dengan saya tampilannya juga berbeda. Bukan berarti ada satu yang lebih bagus, ada yang lebih tidak bagus, tapi menurut saya itu berperan akan pencerminan terakhir daripada kita sendiri ya. Betul. Ya. Jadi batik adalah sebagai cermin juga dari soul, hati dan juga jiwa ya, Ibu ya. Betul. Kita melihat ke belakang bagaimana almarhum B.J. Habibie juga kan sangat menyukai batik, Ibu Insana. Sebagai seorang menantu, Ibu juga pasti sering kali melihat almarhum B.J. Habibie mengenakan batik. Kalau tidak salah ada motif ciptakan khusus untuk Eyang Habibie, itu boleh diceritakan? Ini kenangan papa atau kita dibuat dari seseorang komposer atau desainer batik yang pada waktu itu berhubungan sekali dengan Keraton Jogja, dan beliau ini salah satunya Ibu Mangkun Bumi sangat berperan menciptakan atau
menyampaikan nilai-nilai luhur daripada kehidupan yang oleh kacamata atau seperti misalnya Megamendung mengartikan itu langit, yang mana beliau ini kan memang sering mainnya di langit ya. Karena pesawat ya. Pesawat. Mungkin ini adalah salah satu teknologi zaman sekarang, yaitu terbang dan Habibie dan Ainun mungkin ya di sini. Iya, karena memang papa ini tidak bisa dipisahkan dari mama ya. Apalagi dalam karir Sahyo ini teman ya, satu ruh. Ya, jadi bukan saja suami istri yang actionnya suami istri, tapi teman yang ruhnya sama. Makanya saya pikir waktu penciptaan Rudi Habibie ini, batik Rudi Habibie ini sangat mencerminkan beliau dari warna biru. Beliau suka sekali biru ini. Putih sangat, karena papa itu lama di Jerman tentunya ya, kita tahu semua. Kuliah sampai PhD, sampai juga kerja lama di MBB dan yang sekarang cikal bakalnya Airbus. Jerman atau Eropa itu susah sekali matahari. Dalam setahun kita punya matahari paling 2 bulan you are good already. Makanya warna putih dan kesukaan orang Eropa mendambakan. Saya melihat ini juga awan, kadang bisa putih, kadang biru ya. Kalau parang yang mencerminkan memang budaya Jawa dalam soal perbatikan ya. Perbatikan, betul. Jadi papa suka sekali memakai 2017 dipakai. Kalau kita lihat di belakang ya, indah sekali. Ini justru lebih terlihat di belakang. Mengesankannya di sini, kalau saya ke associate, jadi tidak menciptakan langsung. Ini ada satu tim yang menciptakan. Saya melihat secara, saya bisa mengartikan ini bahwa kesucian cinta abadi terbang kemanapun tanpa ke atas. Dan ini adalah, kalau saya ya, ini ada lotus daun, ada daun pecinta intimate. Jadi ini betul-betul menceritakan kisah almarhum B.J. Habibie dan juga kalau beli batik berduaan loh, Bu. Oh, berduaan? Iya, itu selalu berduaan. Pak, ini bagus nggak yang itu? Tapi tetap ditanya. Ya bagus. Dan dinyatakan bagus. B.J. Habibie pasti. Dan itu lucu. Kalau masuk ke ruangan manapun untuk membeli sesuatu, sampai hari ini belum melihat seorang pria pingin sekali istrinya selalu, kamu cantik deh pakai yang itu. Jadi benar-benar positif ya, aura positif kembali lagi. Pure love ini memang tercipta kok, memang benar ada. Dan kemudian dituangkan dalam sebuah tulus sekali. Cantik sekali ini Bu Insan, dan terima kasih untuk penciptanya juga timnya. Kami semua keluarga, karena pada waktu itu kami ada kebetulan dengan center dengan Habibie Festival, makanya batik ini juga untuk Bapak. Ya, jadi tribut tadi seorang komposer batik, apakah sudah ada dalam pakemnya yang benar, ada dalam tracknya, atau sudah melenceng dari tracknya sebetulnya? Mungkin seperti ini akan saya sampaikan. Batik di Indonesia nggak kurang ya. Dari mulai desain, dari mulai variasinya, fashionnya, kategori fashion, semua ada. Dari mulai sampai sekarang pun sebetulnya kita berdua harus pakai ini ya, masker batik ya. Tapi kita sudah menjalankan SOP sebelumnya. Kalau di kancah fashion Indonesia, batik is up front ya, sudah sangat maju. Dan bahkan menurut saya satu bahwa bangsa ini merasa dan juga merasa I'm trendy with batik. Oke, jadi batik
batik sudah dalam tracknya saat Dalam ini sudah itu baik. kalau saya pikir, ya. Ibu Insana, masih banyak yang ingin kami bicarakan mengenai batik, tetapi waktu juga Ibu. Ya. Yang jelas bahwa tadi Ibu Insana sudah batik ternyata tidak hanya material, tetapi juga batik sebagai soul, sebagai jiwa dari bangsa Indonesia. Maggie dan Sarah, selamat Hari Batik balik pada Anda. Selamat Hari Batik untuk Ibu Insana dan juga Maria. Terima kasih atas informasinya, chit-chatnya menyenangkan ya. Iya benar sekali, dan kita juga